Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus bahwa malam ini kita boleh lagi melaksanakan ibadah kolom, kendati kita harus berada di rumah kita masing-masing. Kita akan memulaikan ibadah ini dengan mengikuti tata ibadah yang sudah ada, yang telah kami kirimkan. Mari berdiri, kita menyanyi dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan Allah kita. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, pandanglah kami, tiliklah kami umat-Mu ini. Kami sedang menyesali semua perbuatan-perbuatan kami, tutur kata kami yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Ampuni kami ya Tuhan Allah atas semua dosa dan salah kami. Kami ternyata tidak cukup kuat untuk hanya dengar-dengaran pada perintah dan ketetapan-Mu. Kami banyak kali membiarkan diri kami dikuasai oleh keinginan-keinginan manusiawi kami, sehingga kami banyak kali jatuh dalam dosa. Mohon ampun ya Tuhan Allah, bersihkan kiranya kami dari dosa dan salah kami. Biarkan kiranya kami tetap layak di hadapan-Mu untuk menikmati kelimpahan kasih karunia-Mu. Kami mengaku dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari menyanyi bersama, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kami saat ini dengan Roh-Mu yang kudus, dan taruhlah hikmat-Mu kepada kami untuk menuntun kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah,
kami mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kolom ini pembacaan Alkitab kita masih tetap dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Di sana ada judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Bunyinya begini: tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup hari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena tidak mampu menguasai pikirannya saat melihat kubur Yesus yang telah kosong. Ia memang sangat berduka, tapi juga ia sangat mengasihi Yesus. Itu sebabnya ia datang ke kubur Tuhan Yesus. Kesedihan yang dalam membuat hati dan pikirannya tertutup. Di kubur kosong, kendati ada sapaan dari malaikat, ia ternyata gagal mengenali Yesus pada saat itu. Bahkan saat Yesus menyapanya dengan pertanyaan, "Mengapa menangis? Siapa yang kau cari?" Maria tidak segera mengenal Yesus. Ia telah dikuasai oleh pikirannya bahwa jasad Yesus telah diambil oleh orang. Tapi syukurlah, Yesus segera memanggil namanya. Tuhan Yesus telah melihat isi hatinya. Yesus tidak menghendaki Maria yang mengasihinya
terus-menerus dikuasai oleh pikirannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang bangkit tidak menghendaki kita yang mengasihinya larut dalam kesedihan. Saudara, mungkin kita sedang sedih. Kita mungkin sedang berpikir bahwa hidup ini sedang terancam oleh bahaya. Jangan biarkan itu menguasai kita. Sebab jika itu terjadi, kita akan gagal percaya bahwa Tuhan sedang mengendalikan kehidupan ini. Jika itu terjadi, kita tidak dapat mengenal Tuhan di dalam pergumulan hidup ini. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita sedang dalam pergumulan, janganlah membiarkan pergumulan itu menguasai kita. Tapi sebaliknya, kitalah yang menguasai pergumulan itu. Saat kita berhadapan dengan badai kehidupan, jangan biarkan hidup itu dikuasai oleh badai. Tetapi kitalah yang menguasai badai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mengizinkan kita untuk membiarkan hidup ini menjadi gelap karena berbagai pergumulan hidup. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Dan tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita percaya bahwa Tuhan setia hadir dalam suka dan duka kehidupan ini. Saudara-saudara, terkadang kita di saat berhadapan dengan badai kehidupan, saat kita dalam pencarian untuk mengenal Tuhan di tengah badai kehidupan, kita sering tersesat. Tersesat karena kita membiarkan hidup ini dikuasai oleh gelapnya badai. Sejatinya, sebagai orang-orang yang percaya, mari biarkan firman Tuhan menguasai kita. Biarkan fakta kebangkitan Kristus menguasai pikiran kita. Ingat, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Biarkan firman Tuhan itu berkuasa atas usaha kita untuk mengenal Tuhan di setiap kita menghadapi badai kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, jika kita sedang menghadapi badai, jangan mengikuti dan bersandar pada pengertian sendiri, tapi usahakanlah memberi peluang bagi firman Tuhan untuk menguasai pengertianmu tentang badai kehidupan yang sedang melanda. Percayalah, Tuhan selalu hadir di setiap situasi dan kondisi kehidupan kita. Dan yakin kita akan menjadi pemenang atas badai kehidupan. Amin. Kita yang menyiapkan persembahan sambil menyanyi Mari Puji Raja Sorga, bawalah persembahan itu. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji dia, puji dia,
ya Raja semesta alam. Marilah berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memungkinkan kami untuk beribadah bersama di rumah kami masing-masing, di tempat di mana sehari-hari kami tinggal sebagai suami, istri, anak-anak. Terima kasih dalam ibadah ini kami telah mendengar, merenungkan firman-Mu. Teguhkan kiranya firman-Mu itu Tuhan di hati kami, dan beri kami kekuatan untuk menerjemahkan firman-Mu itu dalam hidup kami hari-hari. Terima kasih juga Tuhan, Kau memungkinkan kami untuk menyatakan syukur kami dengan membawa persembahan. Sesungguhnya persembahan yang kami bawa itu berasal daripada-Mu. Kini kepada-Mu kami persembahkan sebagai tanda syukur kami, umat-Mu yang telah lebih dahulu menikmati berkat-berkat-Mu. Kuduskan kiranya semua itu Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai oma, sebagai opa. Tuhan lindungi kiranya kami semua setiap saat dengan kasih dan rahmat-Mu. Jaga dan pelihara kiranya kami ya Tuhan Allah, biar kami menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami berumah tangga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa khusus untuk orang-orang yang Kau tempatkan di hati kami secara khusus, yang tidak bersama dengan kami. Mereka harus terpisah dengan kami karena tinggal di tempat yang berbeda, atau mereka sedang dalam menunaikan pekerjaan, usaha, pengabdian, dan pelayanan. Dimanapun saudara-saudara kami itu berada, kami memohon Tuhan, Engkau ada di sana. Kau menjaga, Kau memberkati mereka semua. Dan kiranya kami semua tetap dipersatukan dalam iman, harap, dan kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk usaha-usaha membebaskan kami dari ancaman penyebaran virus corona. Pemerintah kami tengah berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan tilik kiranya pemerintah kami. Berkati mereka, anugerahkan hikmat-Mu, dan bimbing mereka Tuhan dalam medan pengabdian mereka. Dan secara khusus berkati kiranya setiap usaha, setiap cara yang dipergunakan oleh pemerintah kami untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan juga tolong anggota TNI, Polri, para dokter, tenaga medis, sukarelawan. Mereka kini berada di pos terdepan dalam upaya mereka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Mereka juga sedang mempertaruhkan hidup mereka, merawat mereka yang sedang terpapar di rumah sakit karena penderitaan karena virus corona. Tuhan tolong kiranya mereka semua. Dan kami, baik kami sebagai warga negara maupun sebagai anggota jemaat, mampukan kiranya kami juga untuk bersama-sama mengambil bagian dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan, jaga pelihara kiranya kami ancaman penyebaran virus corona ini. Kami percaya
Engkau lebih berkuasa. Engkau mengendalikan kehidupan dunia sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk tetap melihat Engkau sebagai Tuhan. Dan mampukan kiranya kami untuk tetap berdiri tegak sebagai orang percaya. Meski kami sedang dilanda badai kehidupan karena ancaman virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kami dari segala kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri, kita segera mengakhiri ibadah kolom ini. Mari menyanyi bersama-sama pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari saudara-saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.